kita ada yang sudah tunjuk tangan ini. Ada saudara Antonio Francesco 14. Ya, silakan. Terima kasih Pak Alex atas penjelasannya tentang nilai dari seller. Saya ini mungkin sangat kurang penjelasan atau pengetahuan tentang nilai, tetapi yang saya mau tanyakan di sini adalah tentang asumsi nilai. Kan kita selalu dalam teori-teori yang kita dapat dalam sebuah pelajaran atau sebuah diskusi, kan pasti kita memulai dengan asal dan isi atau kontribusi lainnya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini tentang asumsi nilai itu dari seller ini. Asal suatu nilai itu, isi dari suatu nilai yang dia telah bicarakan, dan peran atau kontribusi fungsi. Jadi kalau menurut saya nilai itu mempunyai nilai yang ekstrinsik dan intrinsik yang sempat dibahaskan tadi tentang hak keberadaan. Itu jangan mengabaikan nilai intrinsik karena itu hak ontologis ya. Kalau sesuatu yang bernilai karena sesuatu itu yang berarti hak nilai ekstrinsik yang berasal dari luar. Yang saya pertanyakan itu tadi asal isi dan peran kontribusi peran dari seller tentang nilai. Mungkin itu saja. Maaf karena terlambat masuk Zoom jadi. Terima kasih Bung Antonio. Silakan kawan Alex. Ya. Jadi bagi seller mungkin kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan secara ya mungkin ontologis gitu ya. Lalu nilai itu apa gitu kan? Ya bagi seller itu nilai itu adalah sebuah kualitas, suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawanya. Dalam arti begini, nilai itu bisa kita identifikasi dalam tindakan manusia. Misalnya kalau saya menolong seseorang yang sakit misalnya, maka kita bisa mengidentifikasi nilai apa yang terjadi di situ atau yang sedang berlangsung di dalam peristiwa itu. Tetapi saya bisa identifikasi dalam arti saya bisa mengenali nilai itu ada di situ. Tetapi nilai tidak bisa diidentikan atau tidak bisa disamakan dengan tindakan saya menolong orang itu. Nilai menjadi sebuah kualitas yang bersifat a priori, yang bagi seller itu dirasakan oleh manusia. Dirasakan oleh manusia, bukan berdasarkan pada benda tertentu atau pada peristiwa tertentu atau pada pengalaman tertentu. Maka tadi saya kira di pertengahan itu sudah saya katakan, misalnya dalam kerangka kritiknya terhadap etika formalnya Kant itu, etika formalnya Kant itu kan sangat menekankan rasionalitas manusia ya. Tapi bagi seller, kalau moralitas bertumbuh pada rasionalitas yang demikian, maka yang menjadi manusia sebagai makhluk bermoral itu hanya pada orang-orang yang ya menggunakan nalarnya. Anak-anak tidak. Anak-anak itu kan tidak mengerti atau tidak mengetahui tentang nilai, tetapi merasakannya. Dan pengalaman merasakan itu bagi merasakan nilai itu bagi seller itu menunjukkan bahwa nilai yang dirasakan itu merupakan sebuah kualitas yang bersifat a priori. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Nah, silakan. Terus sengaja pengetahuan saya mengenai filsafat sangat minim sekali. Dulu hanya 2 tahun aja ikut Grierke, tapi
drop out karena kesibukan pekerjaan waktu itu. Aku pamit sama Romo Magnis. Eh, ada dua masalah. Yang pertama yang ringan-ringan ya Pak. Ya, Tadi Pak Alek Hanur, ringan-ringan aja. aku orang tua memang umurku udah 73 tahun, jadi udah kawin aku selama 50 tahun lebih. Dan memang kenyataan, tapi ini off the record ya, kadang-kadang kalau berentam dengan istri, terus kami pisah ranjang Pak. Tetapi enggak, kebetulan di ruangan kami banyak, ada beberapa kamar, sehingga bukannya keluar rumah, tetap di rumah. Besoknya nyatu lagi Pak. Oh, recordingnya saya matiin dulu apa enggak nih? Karena untuk membenarkan apa yang Bapak bilang tadi, itu yang 50 tahun saya itu sering gitu, tapi ya begitu lebih seru Pak kalau boleh ketemu lagi habis itu. Nah, terus mengenai yang kedua, mengenai filsafat tadi Pak, mengenai ada baik buruk, terus positif negatif yang dialami oleh manusia. Terus saya dengan adanya ini saya terus teringat, saya dulu suka baca buku cerita silat Pak, Kopinggo atau apa. Di situ ada nama teori yin dan yang. Jadi apakah filsafat Schiller ini ada hubungannya atau bisa dikorelasi dengan hukum yin dan yang di Cina? Mohon arahan, Mas. Ya, terkait dengan pertanyaan kedua itu, saya lagi-lagi saya ingat kembali ketika saya harus minta tanda tangan pada Romo Sudiarja untuk tesis saya yang sudah diuji itu. Romo Sudiarja lagi-lagi mengatakan bahwa ya Mbok coba teliti Schiller dengan filsafat Asia, entah Buddhisme ataupun juga dengan Taoisme mungkin ya. Taoisme. Ya, tapi karena waktu itu saya seperti jawaban saya kepada Romo Sastro, saya mau kerja, jadi nantilah kapan-kapan kalau ada waktu. Nah, pertanyaan Pak Oswald ini jujur saya tidak bisa menjawab karena saya belum meneliti, tapi tampaknya beberapa dosen kita di STF itu mungkin sudah membacanya atau juga mungkin sudah menelitinya tapi belum mempublikasikan mungkin ya. Iya. Itu melihat ada hubungannya. Apakah kemudian Schiller itu mendapat pengaruh juga dari filsafat Asia atau bagaimana, saya belum menelitinya secara lebih jauh. Tapi itu menarik sih sebetulnya, menarik. Nanti mungkin Pak Oswald bolehlah meneliti itu ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bang. Masih ada lagi kah? Tadi Bang Oswald sudah ya. Dari rekan-rekan sekalian, apakah mungkin Teh Nura ini mau menyampaikan sesuatu tentang Pancasila dari Prof. Noto Nagoro yang menggunakan etika Schiller? Saya kira ini menarik. Hendar, bolehlah sampaikan itu Hendar, karena kawan lah yang meneliti itu ya. Silakan kawan. Teh Nur mungkin mau ini dulu. Oh iya, enggak, ini sebenarnya komen aja, tapi ya saya tuh terima kasih Mas Alex. Ininya presentasinya ini juga mengingatkan saya juga. Saya sedang mengerjakan disertasi ya, jadi semangat. Enggak, tapi ini juga jadi ketika saya belajar Pancasila ini ya, ketika mengambil disertasi Pancasila itu saya terkaget-kaget gitu ya. Dan ini posisinya saya belajar lagi Pancasila, karena Pancasila yang kita kenal gitu ya dalam pendidikan kita dari mulai mungkin SD atau sampai perguruan tinggi itu sebenarnya tidak menggambarkan keseluruhan dinamika Pancasila yang justru penelitiannya sebenarnya udah dari dulu tuh banyak yang mendalam, termasuk yang Profesor Noto Nagoro itu ya gitu, termasuk bagaimana mereka menggunakan berbagai filsafat atau pendekatan-pendekatan filosofis gitu ya untuk menganalisis atau memahami bagaimana kemudian para pendiri bangsa ini sampai kepada rumusan Pancasila. Dan itu tuh luar biasa menarik banget, sehingga saya punya, makanya kayak ketika saya
Pancasila itu buat saya sekarang jadi dari nol lagi gitu ya, dari nol lagi gitu, seperti itu gitu. Salah satunya adalah ketika menemukan seller dari Notonagoro ini, kan dia menggunakan pembagian untuk mengkarakteristik nilai Pancasila ini, dia menggunakan hierarki nilai juga ya. Yang pertama adalah hierarki nilai material, yaitu sila-sila yang berkaitan dengan kebutuhan langsung, kebutuhan hidup manusia gitu ya. Tentu itu terkait misalnya dengan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai vital, itu yang terkait dengan nilai-nilai yang lebih tinggi gitu ya, bukan hanya dalam konteks kebutuhan hidup itu sendiri, tetapi juga tentang hak hidup itu sendiri ya. Nah, itu bicara bagaimana sila-sila tentang keadilan, tentang kemanusiaan, dan juga ada nilai yang terakhir adalah nilai kerohanian, itu yang tentu ya kita kenal dan banyak diperdebatkan juga nih soal apakah kemudian bahwa sila pertama ini menarik juga loh ya, karena sila pertama ini adalah salah satu sila konsensusnya paling luar biasa dinamis gitu ya. Bagaimana kemudian sila pertama ini mengalami perubahan dari Piagam Jakarta dan kemudian yang ada kata-kata yang dihilangkan gitu ya, sehingga menjadi Pancasila yang kita kenal gitu ya. Nah, yang menarik lagi, saya sih bacaan saya belum terlalu banyak dan dalam juga, jadi baru permukaan. Tapi saya juga melihat ada semacam relevansi juga untuk menggunakan seller dalam arti bahwa nilai-nilai itu ya dirasakan atau dihayati gitu ya. Itu juga memungkinkan bahwa nilai-nilai itu juga akan terpengaruh oleh bagaimana kemudian cara hidup atau mode of being dari masing-masing masyarakat gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian nilai-nilai Pancasila ini juga di satu sisi nilai Pancasila itu banyak diperdebatkan juga ya, tapi Pancasila itu walaupun sudah banyak diperdebatkan, tapi dia tetap secara garis besar masih bisa diterima oleh banyak pihak gitu ya, seperti itu. Sehingga kemungkinan besar bahwa si nilai-nilai Pancasila ini adalah merupakan refleksi dari penghayatan masyarakat Nusantara sendiri, masyarakat Indonesia sendiri gitu. Nah, itu yang menarik bahwa kenapa ya ini keren, yang paling saya masih harus belajar lagi gimana para pendiri bangsa ini gitu ya, itu menemukan rumusan-rumusan yang istilahnya bisa bisa masuk menjadi nilai-nilai yang kompatibel gitu ya dengan nilai-nilai penghayatan hidup masyarakat yang ada di Nusantara yang beragam ini gitu. Nah, saya kira itu ya, maksudnya Notonagoro itu salah satu yang kemudian membuka rasa penasaran dan kemudian rasa semakin saya tidak tahu juga gitu ya, maksudnya dengan Pancasila ini semakin banyak hal yang saya ingin kaji lebih dalam, terutama yaitu bagaimana kemudian nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi bisa merupakan manifestasi apa yang disebut oleh Seller itu nilai yang dihasilkan dari penghayatan, yang dihidupi, yang dirasakan gitu ya, bukan hanya yang dipikirkan gitu kan, seperti itu. Itu sih menurut saya gitu ya. Itu saya cuman ini aja yang nyerocos saja, nggak apa-apa ya. Betul deh Nur, saya sambil nunjukin. Mungkin Mas Aul ngasih masukan buat saya ya, biar saya nggak mentok-mentok terus ini. Kalau untuk nilai terkait dengan Pancasila, sebetulnya ya saya tahu kawan Hendar yang sudah meneliti itu ya, dan juga sudah menuliskannya dalam buku. Jadi bolehlah kawan Hendar bisa melanjutkan, silakan. Terima kasih kawan Alex sudah mau berbagi ruang waktu. Kembalian saya jadi moderatornya Hendar. Saya sharing yang ini ya, Teh Nur ya. Ya.
Ini dari buku yang saya tulis 5 tahun lalu, Ideologi Siap-siap, Pancasila. asik. Nanti kita diskusikan ini bagaimana pemikiran Noto Nagoro kan termasuk salah satu think tank-nya untuk Pancasila ya, yang kemudian diambil lah gitu ya oleh Bung Karno kan, dalam banyak pidato-pidatonya juga, walaupun Bung Karno bukan langsung dari Noto Nagoro ketika tahun-tahun masih 45, tetapi ketika sudah mulai tahun 50-an ke 60-an ya. Dan kalau tidak salah juga lihat video Driarkara yang kemarin, yang tadi pagi ya diposting sama Mbak Meda kan juga kita lihat bahwa Driarkara pun juga ikut berkontribusi tentang pemikiran atau mengokohkan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat dari hierarki nilai yang dibuat Scheller, dari yang paling bawah, Sachwert, Lebenwert, Zeistwert, sampai Personwert. Kelihatan nggak ini Teh Nur? Share screen dari saya. Kelihatan, tapi Kelihatan, tetap ya? nanti harus dikirim ya soft copy-nya. Iya. Ini kan Sachwert itu kan yang nilai-nilai kebendaan tadi ya. Nilai-nilai kebendaan. Jadi kalau saya lihat yang di atasnya ini, yang dimaksud nilai-nilai kebendaan itu adalah ya gula, rendang, pulpen, gitulah ya, hal-hal itu, hal-hal yang sifatnya sangat objek sekali. Yang ada di dalam situ adalah perasaan indera. Jadi yang menyertai adanya nilai kebendaan itu adalah perasaan keinderaan, seperti rasa enak, pahit, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya saya paling melihat konkordansi dari nilai keadilan sosial itu pada nilai-nilai kebendaan ini. Nilai-nilai Sachwert ini ya, karena kan kita tidak mungkin bicara keadilan melulu di tataran filosofis untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Tapi kan kita juga harus bicara misalnya pembagian bantuan langsung tunai, bagaimana distribusinya, bagaimana vaksin didistribusikan, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai kebendaan ini ada di level yang paling bawah dan paling luas, karena namanya juga benda-benda itu memiliki jangkauan atau skop yang paling besar. Di atasnya itu adalah nilai yang disebut nilai vital ya, atau Lebenwert. Nilai vital. Kalau kita lihat di sini dari Driarkara sendiri mengatakan bahwa nilai vital itu terbagi jadi 2 ya. Nilai rasa kehidupan yang jasmania atau Lebensgefühl, contoh lelah, sugar bugar gitu ya. Dan nilai vital yang meliputi rasa kejiwaan seperti sedih, bingung, dan lainnya. Kalau kita lihat di sini Lebenwert itu baik ada pada sila ke-4 gitu ya, maupun sila ke-3 kalau saya lihatnya ya. Karena nilai vital tentang musyawarah, demokrasi, nilai vital tentang rasa kejiwaan seperti nasionalisme, memiliki satu kolektivitas gitu ya. Itu adalah nilai vital yang ada di ranah Lebenwert. Kalau pada Zeistwert itu saya kira ada pada nilai Zeist itu nilai roh ya, nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini ada pada sila kedua dan pertama, tetapi yang pertama yang masih sifatnya material, artinya organisasi keagamaan. Jadi agama sebagai kelembagaan. Jadi Zeistwert ini nilai kerohanian itu kan dijamin karena adanya nilai kemanusiaan, rohaniah yang bersifat kemanusiaan maupun rohaniah yang bersifat dijaga secara kolektivitas kelembagaan, agama sebagai lembaga. Baru kalau orang terus bergerak dalam pencariannya karena digerakkan cinta itu tadi ya, kan ini kan hierarki nilai-nilai ini kan digerakkan oleh cinta atau benci. Kalau cinta membuat dia akan makin naik ke atas, kalau benci yang di atasnya dia akan makin turun ke bawah, seperti itu kurang lebih. Tapi itu semua selalu diwarnai tegangan antara cinta dan benci. Jika orang terus menelusuri nilai yang tadi disebut nilai rohani itu, maka dia akan sampai pada Personwert atau nilai yang mempribadi. Nah, nilai yang mempribadi ini kalau menurut Driarkara adalah ini saya tulis di sini ya, cinta ya. Jadi nilai yang mempribadi itu akan menemukan nilainya dari Tuhan yang menjadi dasar dari semua kecintaan manusia. Karena asalnya dari Tuhan. Ini analisis dari Prof. Driarkara ya, bahwa beliau adalah pastor ya sudah. Tapi itu kan kita tidak boleh selalu mengidentikan pemikiran seorang filsuf dengan bahwa dia juga seorang pastor gitu kan. Cinta manusia ikut serta atau berpartisipasi dengan cinta Tuhan. Jadi saya kira di sini Personwert ini adalah nilai tertinggi ketika manusia menyatu ya. Manusia menyatu dengan pribadi Tuhan yang dicintainya dan Tuhan yang mencintainya lalu menjadi satu. Nah, di sini kan adalah sebenarnya inti dari prinsip nilai ketuhanan itu kan bukan lagi hanya berhenti pada aspek kelembagaan dari agama,
tetapi justru pencarian dan penemuan Tuhan sebagai pribadi. Saya kira itu kan tujuan dari semua agama yang saya tahu juga ya, agama Samawi misalnya, atau juga agama Buddhis gitu ya, menjadi Buddhis gitu kan ya. Kalau dia sudah mengalami apa itu namanya moksa gitu ya, mengalami moksa, terus kemudian dia akan menjadi Buddha gitu. Jadi saya kira ini arah yang menurut saya sangat Pancasilais. Kalau melihat hierarki nilai ini, saya jadi tidak begitu kesulitan memahami hierarki nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan di dalam dijabarkan oleh Prof. Dwiarkara maupun Prof. Noto Nagoro. Itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan cukup membantu. Teh Nur. Ya, terima kasih. Nanti bahan yang lainnya tolong dikirim ya. Oh iya, ini ada Pak Oswald juga bertanya kepada saya mengenai bahwa kayaknya nilai Pancasila sendiri tidak hanya ada di Indonesia. Betul sekali, maksudnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sendiri ada di mana-mana, termasuk bahwa para pendiri bangsa ini kan dipengaruhi juga oleh filsafat Barat ya. Mereka kan banyak latar belakang pendidikannya itu akan pendidikan Barat ya pada saat itu gitu. Cuma yang menarik adalah bagi saya adalah yang khas itu bagaimana nilai-nilai tersebut dirumuskan bersama oleh para pendiri bangsa. Ya tentu tadi latar pendidikannya mungkin ada yang sama, itu Barat, tetapi kan latar belakang yang lainnya itu mereka majemuk gitu ya, baik itu agama, suku, dan ras. Dan bagaimana kemudian mereka bisa merumuskan gitu hal-hal yang kemudian tadi mereka serap gitu ya dari filsafat Barat itu, bahkan ya kemudian dari berbagai itu kan Pancasila itu kita bisa menemukan di situ ada nilai liberalisme, ada nilai sosialisme, dan yang lain-lainnya, tapi kemudian dirumuskan dan kemudian bisa diterima, dan kemudian ya meskipun ya seperti yang saya bilang, kita menerima Pancasila dalam sistem pendidikan kita itu kan sebenarnya hanya permukaan saja gitu ya, bahkan dengan hanya seperti itu Pancasila pun masih ada sampai sekarang gitu. Nah itu yang menarik, bahwa ketika saya mempelajari kembali Pancasila ini dan kemudian menemukan beberapa karya yang luar biasa termasuk dari Noto Nagoro dan beberapa pemikir lain. Salah satu yang sangat kuat tadi adalah bagaimana etika seller ini diterapkan, soal penghayatan ya, soal bagaimana kemudian nilai-nilai yang dirumuskan itu bisa bisa kemudian diterima karena memang itu relevan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kalau yang teoritisnya banget tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Endar. Mungkin itu Pak Oswald ya. Jadi memang nilai-nilainya seperti yang tadi juga termasuk nilai-nilai seller ini juga mungkin sangat filsafat Barat juga, sangat mempengaruhi. Filsafat Barat itu sangat mempengaruhi jelas dalam Pancasila. Tetapi bagaimana kemudian itu tidak terasa gitu sebagai bagian dari filsafat Barat secara secara pemilihan kata, secara struktur, dan kemudian hal-hal lainnya di luar bahwa itu memang tentu dipengaruhi oleh filsafat Barat. Demikian Pak Oswald mungkin. Ini saya masih belajar ya. Bang Oswald, ini saya masih belajar ya Pak, mohon maaf ya. Kita diskusinya masih ada 2 yang tunjuk tangan, itu sudah 10-an menit belum kita respon ya kawan Alex. Boleh kita lanjut? Silakan direspon. Ada Mas Bambang dan Lisa Taruk dulu tadi ya, saya lihat duluan, baru kemudian Mas Bambang ya, silakan. Bentar. Halo. Lisa salam dari Afrika. Halo kawan Alex. Ya, halo semuanya. Menarik ini ya presentasinya gitu, dan saya jadi berpikir gitu karena sudah nganggur filsafat jadi pengangguran gitu kan, jadi saya lebih melihat pada praktek kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah kira-kira ini bagaimana etika seller ini ya, yang bekerja berdasarkan preferensi hierarki gitu kan, yang bersifat a priori ini, bagaimana kira-kira dia bisa menghadapi
atau mengakomodirlah kompleksitas di masyarakat gitu, kan ada konflik of interest gitu kan. Apakah kemudian cara berpikir tentang nilai yang bersifat preferensial ini, yang a priori ini, bisa mewadahi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang bisa saja kita mengambil keputusan berdasarkan misalnya urgensi gitu kan, atau mana yang prioritas gitu. Itu bagaimana kira-kira kawan Alex? Kadang kan yang urgen ini belum tentu nilainya lebih tinggi, bisa aja lebih rendah, atau yang prioritas bisa juga lebih rendah kan dibandingkan yang tidak prioritas kan. Nah, bagaimana kira-kira etika seller ini kita masukkan dalam persoalan yang real seperti ini? Apakah dia mampu atau mungkin dia hanya berhenti pada tataran untuk melihat mana nilai yang lebih tinggi gitu? Ya, oke. Bagaimana kemudian kita mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan seperti yang tadi Lisa katakan, ya, nilai keputusan tertentu atau hal tertentu itu kemudian kita sikapi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi nilainya Max Scheler gitu ya. Nah, sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya mengerti, sekali lagi karena Scheler ini menggunakan pendekatan fenomenologi, maka saya kira tadi juga sudah disinyalir oleh kawan Hendar itu dalam konteks Pancasila misalnya, perkara keputusan ataupun juga preferensi kita terhadap nilai itu kan memang selalu berlangsung naik turun. Waktu saya ujian mempertahankan tesis saya itu, saya ditanya oleh Romo Sudar. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi saya jawabnya waktu itu ya juga dengan sangat sederhana. Dia tanya begini, apakah kami yang Romo ini lalu kemudian tidak merasakan nilai yang paling bawah ini? Iya. Itu pertanyaannya begitu. Saya bilang enggak juga gitu loh. Ya Romo ya silakan saja. Romo pasti punya kecenderungan juga untuk merasakan ataupun juga mengalami atau bahkan ya mengalami atau merasakan nilai-nilai yang paling dasar tadi. Dan juga tentu sebagai Romo juga pasti mengalami nilai-nilai yang berikutnya sampai yang ke atas gitu ya. Ada juga kan kemudian ada yang mengalami nilai yang di atas secara permanen seterusnya sepanjang hidupnya, enggak juga gitu. Nanti pada saat tertentu kan dia juga turun juga. Jadi perkara nilai di dalam konteks hidup keseharian kita itu Scheler melihat bahwa kita selalu bergerak silih berganti, naik turun begitu terus. Dalam hidup berkeluarga ya bisa seperti tadi Bang Oswald itu yang cerita tadi itu kan. Sepanjang hidup kita apakah kemudian kita hanya selalu berlaku atau punya preferensi pada nilai-nilai yang baik. Scheler sekali lagi melihat bahwa perkara nilai di sini adalah perkara bagaimana kita merasakan itu, bagaimana kita menjalaninya itu, bukan yang kita pikirkan. Kalau orang memutuskan itu kan berarti dia mikir dulu, gitu ya. Mikir dulu milih yang mana, gitu. Tapi bagi Scheler tidak. Ini kita mengalaminya, dan ketika kita mengalami selalu naik turun begitu. Cinta, ya benci juga, tapi dia tidak fix pada satu nilai secara permanen sepanjang hidup manusia. Selalu naik turun begitu. Ini di sini ada Wildan ya, Bro Wildan mengingatkan saya pada ambivalensinya ini Simmel. Ini mirip-mirip ini dengan naik turunnya preferensi manusia pada nilai itu. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Hendar mungkin bisa melengkapi. Silakan. Ya, baik. Saya kira tadi kalau melihat dari hierarki nilai Sackwerth itu ya tidak mungkin kan manusia hidup tanpa ada dalam kebendaan, dikelilingi oleh benda, dan pada benda itu melekat yang disebut value thing. Kan ada value thing, ada thing value ya. Mungkin kawan masih ingat ya distingsi itu ya. Dari Scheler kan dia mengatakan a good is related to a value quality as a thing, atau yang disebut sebagai propertiesnya, dan seterusnya itu yang disebut nanti sebagai value things, atau hanya value yang dimiliki oleh suatu benda yang disebut thing values. Nah, kalau yang satu kan terkait dengan nilai pada benda itu sendiri, yang satu lagi karena ada relasi dengan manusia sebagai pembawa nilai ya, bearer of values kan.
Nah, jadi kalau di dalam manusia sebagai bearer of values, dia bisa saja tanda kutip menegasi tarikan kepada nilai-nilai kebendaan, katakanlah yang lower values, untuk dia kemudian mencondongkan dirinya pada tarikan dari nilai-nilai yang lebih tinggi dari itu. Nah, di situ saya kira dalam arti ini Seller tetap mendukung istilahnya kehendak bebas ya, manusia di dalam memutuskan atau di dalam mencondongkan dirinya pada tarikan-tarikan nilai. Jadi dia tidak dideterminasi oleh tarikan-tarikan katakanlah yang nilai-nilai lebih rendah yang software tadi, nilai kepuasan gitu ya misalnya. Tapi dia bisa saja mendeterminasi dirinya untuk menuju pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Saya kira itu mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana order of ranks dari nilai-nilai itu terkait dengan manusia sebagai pembawa nilainya. Lisa, sudah selesai ya? Bisa lanjutkan dengan pertanyaan Mas Bambang. Terima kasih pertanyaannya tadi, Mbak Lisa. Ya, terima kasih. Ini saya mengharapkan ada semacam debat yang keras ini antara Laisitorus dengan Alex ini. Tetapi dingin-dingin saja nih Laisitorus ini. Karena persoalannya adalah apa yang dikatakan Seller itu persis terbalik dengan apa yang menjadi asumsi a priori dari Kant. Ya, ini sesuatu yang menarik. Tapi terhadap Seller saya memang tidak terlalu tahu Seller, tapi ingin membandingkan atau ingin menanyakan kalau memang sesuai dengan keyakinan umum bahwa manusia terdiri dari rasionalitasnya dan juga emosinya, atau logikanya juga dengan hasratnya, atau rasa cinta dengan rasa nalarnya, maka apakah ini hanya soal siapa yang di depan gitu? Apakah posisi Seller dalam menempatkan emosi sebagai a priori itu adalah hanya sebagai prioritas, emosi sebagai primus inter pares yang di depan, sedangkan rasio di belakang? Atau seperti dikatakan Blaise Pascal bahwa rasio itu tidak ada. Jadi karena emosi itu punya rasionalitasnya sendiri. Ya. Posisi Seller itu ada di mana? Apakah seperti Blaise Pascal atau hanya seperti dia yang di depan, rasio melayani? Kalau Thomas Hobbes itu jelas bahwa manusia itu digerakkan oleh hasrat-hasratnya. Rasionalitasnya itu adalah pelayannya. Contoh konkret adalah begini kalau menurut Hobbes. Ketika Daud naik di atas soto rumahnya, dia lihat ada perempuan cantik sedang mandi. Hasratnya langsung berkata, bawa perempuan itu kemari. Ya. Itu bukan keputusan rasional, itu keputusan hasrat. Lalu pelayan-pelayan yang berupa justifikasi rasional itu mengikuti, menyusunnya secara sistematis dan terukur. Plan A, plan B. Kalau gagal begini, begitu. Misalnya waktu perempuan itu mengatakan, aku hamil, padahal dia punya laki-laki, punya suami. Wah, ini bagaimana nih saya raja nanti? Jadi setelah mendapat berita seperti itu, rasio memerintahkan panggil suaminya dari medan pertempuran supaya dia kumpul dengan istrinya supaya kehamilannya tertutupi. Nah, tetapi suaminya tidak mau, dia hanya tinggal di pintu gerbang, tidak mau masuk ke rumahnya. Akhirnya bukan karena dia tahu bahwa istrinya sudah hamil dengan laki-laki lain. Ya. Disitulah rasionalitas itu menggiring. Akhirnya Daud menulis surat titip ke suaminya dan mengatakan, berikan ini perintah ini kepada panglimamu di medan tempur. Siap, begitu. Dan panglima ketika menerima surat yang dibawa oleh suami itu melihat, wah, surat itu perintahnya adalah tempatkan orang yang bawa surat ini di tempat yang paling bahaya, di garis paling depan. Akhirnya suaminya itu mati. Lalu setelah itu salah. Daud itu mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika hasrat itu maju, maka rasionalitas itu mengikuti dari belakang sebagai pelayan yang memberikan step-step yang terukur. Dan tidak ada seorang tahu kecuali seorang nabi yang namanya Nathan. Seperti itu. Dalam Seller ini
di mana letak dari rasionalitas itu? Apakah dia sebagai pelayan saja, atau dia seperti apa yang dikatakan Blaise Pascal bahwa hati itu punya logikanya sendiri? Itu dua. Lalu yang ketiga, kalau anak-anak gitu Banyak banget, Mas. tidak ada tanggung jawab moral atau belum bisa, apakah di mana batas umur anak menurut Seller yang bisa dimintai semacam pertanggungjawaban moral lah begitu? Saya kira ini pertanyaan ketiga ini hanya usus buntu. Jadi satu dan dua itu yang ingin saya minta tanggapan dari ahli-ahli Seller ya. Silakan. Makasih Mas Bambang. Kawan Alex. Terima kasih Mas Bambang. Padahal tadi siang itu saya sudah katakan bahwa lewat WA bahwa kau jangan teror dengan pertanyaan saat diskusi. Kau menyampaikan pendapat saja, tapi rupanya dia masih teror juga. Tapi tidak apa-apa. Itu toh bagian dari pergulatan kita mengenai nilai juga. Nah, saya mau jawab begini. Tadi saya kira sudah saya sampaikan bahwa pemikiran Seller tentang nilai yang dikaitkan dengan emosi tadi itu kan diinspirasikan oleh Blaise Pascal sebetulnya. Artinya Blaise Pascal ya. Iya, artinya hati itu punya logikanya sendiri yang tidak diketahui oleh intelek. Ya. Ya, saya belum masuk ketika Anda bilang itu, jadi saya tidak tahu. Ya, itu tadi. Baik, terima kasih. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya kok lupa karena terlalu banyak gitu. Rasio Panglima, rasio. Oke, rasio itu di mana letak rasionalitas itu ya? Nah, dalam terkait dengan rasio itu kan kita mungkin bisa mengidentifikasinya atau bisa melihatnya. Sekali lagi, Seller berbicara tentang nilai ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ya. Ya. Jadi dan Mas Bambang masih tahu bagaimana fenomenologi itu bekerja ya. Fenomenologi itu kan bekerja atau kesadaran dalam metode fenomenologi itu kan bekerja tidak sebagaimana kesadaran dalam Descartes misalnya ya, atau kesadaran yang ada di dalam etika deontologinya Kant misalnya ya. Jadi rasionalitas dalam etika nilai Max Seller ini ya tentu rasionalitas bersifat fenomenologis gitu ya. Dan kalau itu ditarik ke persoalan nilai, maka nilai itu tadi dirasakan, dihayati, dijalani atau dialami. Maka di situ nanti terkait dengan dengan karakter emosi yang bersifat intensional. Yakni emosi itu terarah pada nilai-nilai. Tertuju pada nilai-nilai. Mungkin bisa dikatakan mirip dengan, saya nggak tahu kalau bagaimana hasratnya Daud tadi itu, apakah hasratnya itu terarah pada Berseba atau bagaimana? Yang jelas kalau menurut Seller, rasionalitas manusia itu ketika manusia mendekati nilai atau ketika manusia mengambil sikap terhadap nilai itu selalu berlangsung dalam preferensi itu ya. Begitu kawan. Iya. Mungkin Hendar bisa nambahkan sedikit. Cek. Ya, saya kira saya coba mengutip sedikit dari teks ya yang formalisme etik itu ya. Saya kira baik bahwa kita juga mencoba pada bagian-bagian tertentu juga menjawab dengan menunjukkan pada teks mana misalnya begitu ya. Di bagian pengantar preface ya. Preface, tapi ini kan yang nulis kan preface ini juga adalah Seller sendiri ya. Di sini ternyata dia juga mengutip Schiller ya. Mengutip Schiller dengan mengatakan seperti ini. Jadi ada suasana etika yang secara etika dalam zaman modern itu kan begitu memuji bagaimana karya Kant gitu ya. Tetapi Schiller mencoba menemukan menemukan alasan-alasan di balik kebenaran yang sedemikian dalam dirasakan
oleh Schiller bahwa si excellent man yaitu Kant ini sayangnya dia hanya peduli pada para pelayan dan bukan pada para anak dari rumah, ya. Itu menurut Schiller dalam Über Anmut und Würde. Jadi hanya lewat alasan-alasan yang ada di balik pondasi etika Kant dan bukan menarik kesimpulan-kesimpulan dari kerangka etikanya dapat ditunjukkan secara psikologis dan secara historis bahwa kerangka etika Immanuel Kant itu berakar pada sesuatu yang secara etnis dan historis terbatas. Terbatas pada apa? Etos dari orang-orang, ya, dari sejarah Prusia yang oleh Kant dianggap sebagai pure and universally valid human reason. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Schiller di dalam bagian pengantar dari buku itu sebenarnya mau mengatakan bahwa yang disebut sebagai, katakanlah ya, reason yang sangat diagung-agungkan oleh Immanuel Kant itu di sini adalah merupakan semacam reason yang juga sangat punya karakter historis dan etnis yaitu Prusia. Jadi itu sendiri saja sudah terbatas, dan apa yang ada di balik reason yang disampaikan Immanuel Kant itulah yang dirasakan deeply felt, ya, dan itu yang mau dicari oleh formalisme etiknya dari Schiller. Ya, disebut formal ini kan sebenarnya dia mau mengkritik yang disebut formalisme etika dari Immanuel Kant. Sementara Schiller sendiri menariknya dengan material, tapi material ini pengertian yang dari bahasa Jermannya itu adalah non formal. Jadi etika non formal atau etika personalisme, ya. Personalism ethics. Jadi bukan material dalam arti material, dalam bahasa Inggris material yang bahasa Jerman, tetapi material ini dalam arti non formal. Hanya untuk membedakan karena sebenarnya itu adalah konten, ya. Jadi etikanya Schiller itu adalah ada pada kontennya. Konten yang dipahami secara fenomenologis. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas Bambang. Mudah-mudahan cukup menjelaskan dari suaranya Schiller sendiri yang tertulis dalam bukunya. Terima kasih. Ya, kalau masih bingung nanti bisa baca sendiri. Ada satu pertanyaan yang agak pribadi sebetulnya, ad hominem untuk Schiller sebetulnya, yaitu tadi siang di dalam WA itu kawan Alex ini membuat propaganda bahwa Schiller WA kita berdua, ya. Oh, WA di grup, ya. Ya, bahwa Schiller itu jago selingkuh, begitu doyan selingkuh. Apakah ini secara fenomenologis bisa kita baca? Apakah ini merupakan suatu dampak konsekuensi dari paham dia mengenai etika emosi tadi, atau sesuatu yang lain, atau sesuatu yang terasing sama sekali dari teori-teorinya ini? Ataukah itu suatu penerapan praktis dan langsung konkret dari apa yang dia katakan? Ya, tadi saya kira saya sudah jawab itu ketika berdiskusi dengan Bang Oswald, ya. Saya juga mencurigai, tapi tentu ini bisa saja saya salah, ya. Bahkan bisa saja saya sangat salah itu, ya. Ya, ini tadi saya katakan bahwa apakah para filsuf itu, terutama Schiller gitu, ya. Karena dia begitu terpikat dengan dunia keseharian. Kalau dia dekati dunia keseharian itu dengan fenomenologi, maka apakah pemikirannya tentang etika itu sebetulnya merupakan refleksi atas pengalaman-pengalaman personalnya dia atau tidak, termasuk pengalaman personalnya dia dilarang mengajar, ya. Sekali lagi, kawan Thomas, dia dilarang mengajar di Universitas Katolik, terutama mengajar para calon imam, karena istrinya melaporkan ke universitas bahwa Schiller ini tukang selingkuh gitu. Jadi orang yang tukang selingkuh itu ya nggak bisa ngajar pada calon romo gitu kan, calon pastor. Moralitasnya itu diragukan gitu. Nah, maka pertanyaan saya tadi, saya juga mencurigai demikian, tapi saya nggak tahu, saya tidak bisa memastikan itu. Harus cari surat-suratnya nih kayak De Grammaren ini. boleh. Bukti otentik soalnya nanti. Oke. Mas Bambang, saya kira udah cukup, ya. Cukup. Ini Terima kasih banyak. Satu catatan kecil dari Kang Al-Fatri di room chat-nya. Apakah apa itu namanya, ya? Tarikan-tarikan khas filsafat modern untuk mengkategorisasi segala hal, ya.
pengetahuan dikategorisasi jadi 12 laci dan seterusnya. Lalu sayangnya ya, ini langsung masuk aja nih sayangnya. Banyak orang belajar yang filsafat berpikirannya logis, tapi dia jadi irasional saat mendendam seumur hidup. Filsafat nggak punya andil dalam pengendalian diri, selain hanya kerumitan di kepala. Ya, apakah Scheler secara fenomenologis juga mengkritik tendensi filsuf modern ya, Descartes, Immanuel Kant mungkin, sehingga dia lalu mengembangkan lebih afektif atau emotif konten dari etika ini. Bagaimana kawan Alex? Nah, untuk itu menarik sekali. Saya akan menjawab itu dengan membaca analisanya Driarkara ya. Di buku Babonnya itu di halaman 1345 ya. Itu teks halaman itu adalah bagian dari pembacaan Driarkara terhadap Scheler. Bagi Scheler, barang siapa cinta kepada kebenaran dan mencarinya dalam dan dengan berfilsafat, demikianlah Scheler, harus melepaskan dirinya sendiri dari diri sendiri dan ikatan-ikatan yang berupa kegemaran, kesenangan, dan keutamaan dari belenggu hidup yang rendah. Filsafat adalah memerlukan askesis. Artinya, barang siapa hendak berfilsafat harus mempertahankan diri terhadap dorongan-dorongan yang rendah. Demikianlah Scheler. Itu pun belum cukup. Di samping itu, orang harus juga rendah hati, artinya menghilangkan rasa congkak, rasa sombong. Manusia harus tunduk supaya ia bisa menerima kebenaran. Saya kira mudah-mudahan kutipan dari Driarkara itu bisa menjawab kawan Al-Fajri. Siap, bagus sekali. Saya kira itu juga menjadi sebuah elegi dari paparannya kawan Alex ya tentang pemikiran Scheler, bahwa bagaimana dorongan untuk cinta, penguasaan diri ya, itu termasuk adalah hal-hal, waduh, Sitorus sudah mau jam 9 baru tanya ini. Sitorus, ini soalnya tadi barusan kami ada diskusi nih antara pembicara dengan moderator bahwa sama-sama jam 9 ada kegiatan lain ini. Ya, saya jam 9 ada kegiatan lain. Tapi masih 3 menit, apakah Bung Sitorus bisa dalam 1 menit menyampaikan pertanyaannya? Supaya nanti dijawab kawan Alex. Bung Sitorus. Ya, itu saya hanya sebenarnya ingin tahu ya, kalau Max Scheler bilang bahwa nilai itu a priori gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu a priori gitu ya. Bisa juga nilai, apa alasannya, artinya apa argumennya untuk mengatakan nilai itu a priori gitu. Karena pada konteks tertentu bisa juga nilai itu dikonstruksi misalnya. Misalnya contohnya apa ya? Karena agak cepat ya. Kalau misalnya dulu katanya di India, ini penjelasan antropologis mengenai kenapa sapi menjadi sakral di India itu karena suatu saat terjadi penyembelihan sapi besar-besaran untuk ritus agama, lalu sapi digunakan untuk mengerjakan sawah, ladang, lalu karena sapi tidak ada maka terjadi paceklik gitu ya. Lalu kemudian mereka mengatakan kalau begitu kita nggak boleh lagi menyembelih sapi besar-besaran. Lalu itu mengkonstruksi nilai mengenai nilai sapi gitu ya. Bisa sakralan sapi ya. Ya, nilai itu bisa juga tidak a priori, bisa juga itu dikonstruksi gitu ya. Nah, yang ingin saya tahu apa argumen untuk Scheler untuk mengatakan bahwa nilai itu bagaimana membuktikan itu logis. Siap. Terima kasih Sitorus. Kawan Alex, bisakah menjawab secara cukup cepat atau nanti acaranya di-extend sebentar ya sampai 9:05? Saya kira masih oke ya kawan Alex ya. Nah, itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap gimana ini di bagian akhir pertanyaan itu ya. Ya, mungkin saya bisa jawab begini. Yang jelas salah satu, mungkin bisa saja ini yang kemudian tidak menjawab pertanyaannya kawan Sitorus gitu ya, bahwa yang jelas bahwa Scheler itu berhutang pemikiran pada Kant itu terutama terkait dengan konsep a priorinya ya. Tetapi lalu Scheler juga melihat bahwa ini dalam pembacaannya Paulus Wahana ya, salah satu peneliti dari Driarkara juga sebetulnya tapi mengajar di Jogja. Dia mengatakan bahwa
terkait dengan sifat a priori itu, menurut catatannya Wahana, bahwa Kant itu mencampur adukan antara yang a priori dengan yang formal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kant juga mengacaukan antara yang a priori dengan yang rasional. Nah, oleh karena itu, ketika melihat apa yang ada di dalam pemikiran Kant itu, Scheler kemudian mengajukan mengenai soal hal yang bersifat emosi, tetapi emosi itu ya bersifat a priori ya. Nah, argumentasinya di mana mengenai hal itu? Saya kira tadi mungkin saya sudah menyampaikan. Nah, itu terkait dengan ini, misalnya soal perasaan-perasaan kita mengenai perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan kebaikan, kecantikan, dan seterusnya. Nah, perasaan-perasaan akan hal itu kan bisa kita kenali di dalam peristiwa atau benda tertentu atau tindakan tertentu, tetapi hal-hal yang kita rasakan itu atau nilai-nilai yang kita rasakan itu sama sekali tidak identik dengan peristiwa atau benda yang menjadi pembawa dari nilai itu. Sehingga di situ saya kira bisa kita temukan argumen mengenai emosi yang bersifat a priori itu. Jadi kalau apakah nilai itu dikonstruksi gitu ya. Nah, konstruksi itu kan berarti ada kesengajaan di sana. Kalau ada kesengajaan kan itu berarti ya dipikirkan ya, direfleksikan. Intensional. Ya, dikehendaki gitu ya. Dengan contohnya pada anak kecil misalnya, anak-anak gitu kan. Anak-anak itu juga merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Apakah kemudian orang tuanya itu mengkonstruksikan kasih sayang itu, atau orang tuanya itu menunjukkannya melalui pengalaman atau melakukan apa yang dirasakan juga ketika berhubungan atau ketika berelasi dengan anaknya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab. Kalau tidak, mungkin itu tidak menjawab pertanyaan juga ya. Begitu kawan. Baik, saya tidak menambahkan untuk kawan Alex. Mas Hendar. Bang Ricard masih akan mau bertanya. Iya, jadi nyambung dikit kawan Alex. Ke masih oke kan Prof Aur itu. Saya tadi baca di salah satu slide-nya Profesor Alex bahwa manusia itu bukan pencipta nilai ya, tapi pengemban ya. Ya. Artinya dia tidak mengonstruksi. Mungkin itu bedanya dengan Kant ya. Nilai-nilai itu dibawa lewat mana? Mungkin itu yang dimaksud dengan hati. Itu menurut Max Scheler. Itu mungkin juga ya. Scheler kan bicara tentang pentingnya menggunakan hati dan akal budi kan dalam menentukan nilai-nilai kan? Ya enggak Prof Alex? Prof Sitorus. Iya. Dan penggunaan akal itu. Iya, pengalaman jadi. Pengalaman itu pada Scheler disebutnya Erlebnis ya, sementara pada Husserl itu Erfahrung. Betul ya? Iya. Leisitorus ya, Erfahrung. Kalau pada Erlebnis itu dia ada dengan keseluruhan hati. Pengalaman keseluruhan hati itu juga disertai di dalam pengalaman itu. Kalau bicara tentang hati kan berarti ya memang pas banget itu. Saya suka tadi kesimpulan terakhir Mas Hendar ya di akhir-akhir merangkum diskusi ya. Dia bilang kalau ingin menentukan nilai mana yang harus dipilih dan kalau nggak salah tadi ya kembalilah pada si pemberi nilai itu sendiri. Jadi penting sekali bagi Scheler kekuatan merasa melibatkan hati nurani, tindakan askese, ya termasuk di biara-biara itulah ya. Discernment, ya nggak Mas Hendar? Itu partisipasi dalam cinta Tuhan. Sudah terberi, menurut tafsiran saya itu sudah terberi sejak manusia lahir. The givenness of value. Lagi. Ya. The givenness of value. Betul. Kalau Immanuel Kant kan dia harus berpikir kan, menemukan kategori-kategori rasio, berpikir murni menggunakan akal budi ya. Menurut Scheler
Jangan hanya menggunakan kategori-kategori itu, ya. Harus melibatkan seluruh diri, pikiran dan hati nurani. Terutama misalnya dalam situasi genting kan, tidak bisa mengandalkan kategori-kategori rasio semata. Ya kan banyak pengalaman menunjukkan ya ketika kita berhadapan dengan ambiguitas atau ketegangan, kegentingan dalam memilih di antara pilihan-pilihan yang terlihat sama bagusnya, ya di situ akal budi saja tidak cukup, tetapi juga hati nurani di mana Tuhan sudah sedikit berbicara sedikit religius. Tuhan sudah memberikannya, ya. Kita ini cuma membawa dan ya apa tadi istilahnya? Pengemban nilai. Mungkin itu sedikit komentar Prof. Terus ya komentar ini dari seorang pengembara yang jauh dari gegap diskusi-diskusi filsafat dan sekarang sedang berusaha kembali ke sumber air. Sumber air itu adalah Prof. Sitorus, Mas Hendar, ya. Mas Alex. Ricard ini mualaf ini kembali. Mualaf ke filsafat. Gitu kira-kira tanggapan singkat. Padahal dulu paling rajin diskusi Senenan. Ya. Saya nggak tahu dia ikut komunitas Hegel atau enggak. Oh dulu rajin. Kita satu kos dulu sama Prof. Sitorus, jadi kita tulisan saya dulu di jurnal banyak kan dapat inspirasi dari buku-buku Prof. Sitorus di perpustakaan kecil di kos dekat pasar dulu kalau salah. Ini ya, remah-remah sisa dari rengginang Lebaran tahun lalu dipakai itu bisa jadi tulisan nih. Rengginang pegang kabel. Iya, menurut saya gitu ya. Menurut di sisi itu ya, si Seller ini religius sekali. Iya, tadi saya katakan dia Katolik yang taat sekali, meskipun tukang selingkuh juga. Bingung ya. Jadi kembali ke pemberi nilai begitu ya, lebih dari pastor lah dia. Siap. Oke. Kita sudah jam 9:07. Mungkin walaupun masih banyak yang mau didebat ya oleh misalnya Lai Sitorus tentang a priori kan tadi masih mungkin belum cukup jelas, tapi kita nanti bisa cari waktu lagi untuk bisa mendiskusikan pokok ini. Dan Bang Ricard, terima kasih tadi bagian-bagian akhir untuk pertanyaan dan penegasannya. Oke, kawan Alex, mungkin ada dua kalimat penutup singkat terakhir. Ya, mari kita hidupi dinamika nilai itu ya, cinta dan benci, dendam dan pengampunan, yaitu silih berganti dalam hidup manusia. Siap. Jalani dengan gembira, nggak perlu tegang. Dan satu hal lagi adalah berfilsafat itu memerlukan askese, gitu ya, bersikap rendah hati, itu saja. Terima kasih kawan Alex, kita beri aplaus ya untuk paparan pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang juga sudah bertanya, berpartisipasi di dalam diskusi kita, dan yang sudah hadir menyimak ya. Semoga bermanfaat diskusi JLS pada malam hari ini, dan kita kembali ke aktivitas kita selanjutnya, rutinitas berikutnya dengan penuh hati yang gembira dengan keterarahan pada nilai. Gitu.